Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM 2405011131. Dalam tugas ini saya akan mereview film Sang Pencerah Muda. Film Sang Pencerah tahun 2010 merupakan karya sutradara Hanung Bramantyo yang mengangkat kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Film ini juga menggambarkan perjalanan tokoh muda yang gelisah terhadap praktik keagamaan masyarakat yang kauman di Yogyakarta pada akhir abad ke-19 yang telah dianggap bercampur dengan unsur tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sejak muda, Darwis ini dikenal kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ajaran agama. Setelah ia menimba ilmu di Mekah, ia pulang ke Yogyakarta membawa semangat pembaruannya. Puncak konfliknya ketika ia berani mengoreksi arah kiblat masjid besar kauman yang ternyata melenceng dari arah yang sebenarnya. Keberanian ini memicu kontroversi besar dari penolakan keras dari kalangan ulama tradisional. Bahkan suraunya saja hampir dirobohkan. Namun Ahmad Dahlan tidak gentar. Ia tetap berpegang pada prinsip bahwa agama harus kembali kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Bersama istrinya, Siti Walidah, dan para murid setianya, ia berjuang mewujudkan perubahan melalui pendidikan. Selanjutnya itu ada analisis dan interpretasi. Yang pertama itu ada semangat inovasi versus konservatisme. Konflik utama dalam film ini terletak pada pertarungan ide antara pembaruan ijtihad Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dengan kekuatan konservatif para ulama tradisional. Ketegangan ini mencerminkan dilema klasik antara mempertahankan tradisi dan membuka diri terhadap pembaruan. Dalam konteks ini, masyarakat Jawa pada masa itu keagamaannya tidak menyangkut hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga erat dengan adat dan kebiasaan lokal. Yang kedua itu ada pendidikan sebagai pilar pembaruan. Salah satu pesan paling kuat dalam film Sang Pencerah adalah pentingnya pendidikan sebagai kunci kebangkitan umat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menyadari bahwa kemunduran umat Islam bukan semata karena lemahnya iman, tetapi juga karena keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan. Ia kemudian mendirikan sekolah modern dengan sistem pengajaran yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Adapun dampak dari film ini, yang itu adalah dampak historis yang kuat karena menggambarkan lahirnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Dari semangat dan perjuangan Ahmad Dahlan, berdirilah organisasi Muhammadiyah yang kini menjadi pendidikan yang besar. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang dakwah, tetapi juga di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Adapun refleksi pribadinya, yaitu semangat kritis dan ijtihad. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan berani mempertanyakan sesuatu yang dianggap pasti. Dalam konteks mahasiswa, hal ini bermakna bahwa kita tidak boleh menerima informasi secara pasif, tetapi harus melakukan analisis, riset, dan pembuktian. Nah, dari film ini dapat disimpulkan secara keseluruhan, Sang Pencerah bukan sekedar film sejarah, tetapi juga film pendidikan dan refleksi spiritual. Hanung Bramantyo berhasil menampilkan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai teladan pembaruan yang cerdas, religius, dan humanis. Film ini menggambarkan dengan indah bahwa perjuangan membenahi umat tidak hanya melalui mimbar dan doa, tetapi juga melalui kerja nyata di bidang pendidikan dan sosial. Sekian dari saya untuk mereview tugas film Sang Pencerah ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.